Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Fitri Handayani di acara Sekilas Info yang akan memberikan berita-berita terpercaya dan teraktual. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten terdapat jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di dalam jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, terdapat mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Tepatnya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, mengadakan perkuliahan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 ini, kelompok 5 presentasi. Kelompok 5 ini terdiri dari 5 orang. Ada Fikri Ardiansyah, Putri Paku Handayani, Dian Sofianti, Fitri Handayani, dan Nazwa Nabila. Di dalam kelompok 5 ini membahas tentang komputer assisted reporting, jurnalisme data, jurnalisme sains, manajemen produksi, dan departemen produksi pada divisi pemberitaan. Sebelum memasuki ke informasi terkini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Berita memberi kita informasi tentang dunia tempat kita tinggal dengan menempatkan informasi penting, aktual, dan berdampak luas di depan pikiran kita sehingga menambah kualitas hidup kita. Berita juga membentuk cara kita melihat dunia diri kita sendiri. Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, saat ini cara orang mengonsumsi berita mengalami pergeseran. Teknologi internet yang semakin canggih ini membuat halayak semakin mudah mengonsumsi berita secara online, seperti televisi, surat kabar, dan radio, kini bersaing dengan media online interaktif. Media lama seperti penerbitan dulu membutuhkan mesin cetak. Sirkulasinya juga terbatas pada sebagian kecil di wilayah geografis tersebut. Pertama, membahas tentang Computer Assisted Reporting. Computer Assisted Reporting juga dikenal sebagai Computer Assisted Journalism. Adalah praktik jurnalisme yang melibatkan penggunaan teknologi komputer untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data untuk melaporkan sebuah berita. Perkembangan komputer, perangkat lunak, dan internet telah memberi jurnalis alat yang lebih kuat untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan efisien. Pelaporan dengan bantuan komputer atau disebut dengan Computer Assisted Reporting ini pertama kali digunakan untuk mengartikan penerapan metode ilmu sosial dalam jurnalisme. Kemudian, istilah ini menggambarkan secara lebih luas penggunaan komputer untuk menyelidiki database. Saat ini, dengan kemajuan digitalisasi dan seringnya penggunaan komputer, jurnalisme data telah menjadi hal yang umum. Asal-usul Computer Assisted Reporting. Pelaporan berbantuan komputer lahir di ruang redaksi Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an, terinspirasi oleh ilmu-ilmu sosial dan dibantu oleh kemajuan teknologi. Wartawan pertama kali menggunakan komputer untuk membantu proses pelaporan dalam meliput pemilihan umum nasional di Amerika Serikat pada tahun 1952 untuk memprediksi hasil pemungutan suara. Pada awalnya, komputer digunakan oleh industri komunikasi massa untuk tujuan bisnis seperti penggajian, penagihan, pengiklanan, inventaris, dan akuntansi umum. Pada majalah dan surat kabar, aplikasi awal termasuk pengelolaan data, sirkulasi, dan daftar pelanggan. Yang selanjutnya adalah tentang jurnalisme data atau data jurnalisme. Sering diartikan sebagai bidang dalam jurnalisme yang mengandalkan data. Yang membedakan data jurnalisme dengan jurnalisme lainnya adalah para jurnalis dapat menceritakan sebuah berita mereka dengan lebih menarik dan sesuai dengan fakta apabila dengan menggunakan data. Jurnalisme data memberikan banyak peluang sekaligus tantangan bagi jurnalis, baik dalam pencarian data, melakukan investigasi dan mengembangkan teknik analisis data, menginterpretasi data hingga menyajikannya dengan visual data yang lebih kreatif dan interaktif. Tidak hanya itu, jurnalisme data juga mendorong pada praktik-praktik jurnalisme yang lebih terbuka, berkualitas, dan transparan.
Selanjutnya adalah jurnalisme sains. Jurnalisme sains adalah cabang jurnalisme yang berkaitan dengan pelaporan berita dan informasi tentang ilmu pengetahuan, penelitian, dan perkembangan terkini dalam dunia sains dan teknologi. Dengan makin banyaknya inovasi dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, minat publik terhadap topik sains meningkat. Jurnalisme sains membantu menjembatani kesenjangan pengetahuan antara ilmuwan dan masyarakat umum. Bukti dari jurnalisme sains ialah dengan penelitian dengan para ahli misalnya. Dengan demikian, tujuan dari jurnalisme sains menciptakan keterangan yang sangat detail, spesifik, dan kerap syarat slogan yang didapatkan ilmuwan pada sebuah bentuk yang bisa dipahami dan disukai mereka yang bukan ilmuwan. Tetapi keterangan yang disampaikan harus jelas dan akurat. Selanjutnya tentang manajemen produksi. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan dilalui berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Manajemen memegang peranan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup suatu usaha, baik usaha yang berskala kecil, sedang, maupun besar. Kegiatan produksi adalah kegiatan mengolah masukan dalam proses dengan memakai metode tertentu untuk menghasilkan keluaran yang ditentukan sebelumnya, baik berupa barang maupun jasa. Dan yang terakhir adalah tentang Departemen Produksi. Departemen Produksi adalah bagian dalam divisi pemberitaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi berita. Ini mencakup penyuntingan, desain grafis, dan peran lain yang memastikan berita dipresentasikan dengan baik. Departemen Produksi pada divisi pemberitaan biasanya bertanggung jawab untuk menghasilkan konten berita dalam berbagai format seperti cetak, siaran, televisi, radio, atau platform online. Keahlian individu dalam departemen produksi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis berita yang dihasilkan dan jenis media yang digunakan. Tim produksi ini bekerja sama untuk menyampaikan informasi berita yang akurat, relevan, dan bermutu pada pemirsa. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Fitri Handayani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.